Assalamualaikum, punya sisa stok ikan pindang tuna, bingung mau diapain? Oke deh, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget tapi enak. Ini tuh tanpa digoreng ya teman-teman. Hasilnya tetap mantep banget. Oke, ikutin videonya ya. Langkah pertama, ikan tuna yang udah dipindang, kita belah dagingnya ya. Ini udah lama di kulkas jadinya emang agak keras. Lanjut, kita boleh suwir-suwir atau potong-potong ya sesuai dengan selera aja untuk ukurannya. Di sini saya suwir-suwir aja seperti ini. Ini sambil milihin kalau ada durinya ya teman-teman. Biar aman kalau pas anak-anak makan nggak perlu takut ada durinya. Lanjut, kita haluskan. Ini ada nanas, saya pakai 2 buah yang ukuran kecil-kecil gitu ya teman-teman. Lanjut ada cabai merah, saya pakai 3 buah. Lalu untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, bawang putihnya 5 siung. Kemudian daun jeruk purut 2 lembar, buang tangkainya ya. Untuk cabai rawitnya saya pakai 10 buah, lengkuas muda 1 potong. Lalu kita tambahkan air sedikit aja. Dan kita akan haluskan ya. Untuk blendernya sendiri di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh membantu kita menghaluskan dengan cepat ya semua bahan yang ada di dapur seperti yang kita masak kali ini. Lanjut, kita akan tumis bumbunya sampai harum ya. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Aduk sampai merata. Oh ya, untuk wajan yang saya pakai ini ada di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Jadi itu anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata. Lanjut, tambahkan ikan pindang tunanya. Opsional boleh tambahkan irisan belimbing wuluh ya. Kalau nggak ada, boleh diganti dengan irisan tomat atau mangga muda. Oke, aduk merata dan masak sampai bumbunya itu tercampur merata dan kuahnya agak menyusut. Oke, setelah menyusut seperti ini, kita boleh matikan apinya. Asli ini tuh sedap banget dan wangi. Lanjut, siapkan daun pisang. Dan kita akan bungkus ikannya ya beserta bumbu. Langsung kita semat lidi di bagian kanan dan kirinya. Lakukan terus sampai selesai. Oke, hasilnya sangat banyak banget, bisa dilihat ya. Lanjut, siapkan wajan atau boleh pakai pemanggang ya. Dan kita akan bakar pepesnya sampai kecoklatan ya. Jadi ini nggak perlu dikukus karena tadi kita masaknya udah mateng dan tanak, tinggal dibakar aja sampai wangi. Ini tuh udah enak banget, aromanya kecium sangat harum banget. Oke, jangan lupa dibalik-balik. Kalau udah matang merata, boleh diangkat dan sajikan ya. Pepes tuna nanas yang enak banget, siap untuk disajikan. Ini tuh rasanya enak, gurih, manis, seger, dan pastinya menggugah selera. Dimakan bareng sayur asem atau sayur bening bayam, ini tuh udah enak banget loh teman-teman. Oke,
sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.